Bab 416, Hasil Pertempuran. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah memasukkan energi spiritualnya ke dalam warna itu, Charles berhasil mengaktifkan fungsi alat yang dia peroleh dari keluarga Hargraves. Hal seperti itu telah menciptakan gangguan besar sementara pangeran ketiga diteleportasi ke lokasi yang telah ditentukan. Benar, Charles menghilang dari lokasi pertarungan dalam sekejap mata, seperti yang dilakukan Minos dengan Abi, diarahkan ke wilayah yang jaraknya ratusan kilometer. Di selatan kerajaan akhir, ada sebuah bangunan besar yang tampak seperti kuil. Di tempat ini terdapat halaman luas yang berbentuk lingkaran, berisi beberapa tanda berbeda pada lantai dan garis dengan warna berbeda. Dan di tengah-tengah tempat ini, beberapa lingkaran kecil berada di dalam halaman itu, dengan konfigurasi 5 lingkaran yang dipisahkan satu sama lain secara merata dalam suatu keliling. Akhirnya, ada satu lingkaran terakhir di tengah area itu, dihubungkan satu sama lain melalui simbol dan garis aneh. Benar, tiba-tiba salah satu lingkaran ini mulai bersinar terang ketika akhirnya terdengar suara keras di halaman itu hingga akhirnya, ruang di atas salah satu lingkaran itu mulai bergetar. Oh! Seorang lelaki tua berseru kaget ketika dia membuka matanya dan melihat ke arah tempat itu. Ia sedang duduk dalam posisi meditasi tidak jauh dari tempat itu ketika ia merasakan perubahan mendadak di sekelilingnya. Dan sebagai orang yang bertugas di tempat itu, tepat setelah hal seperti itu terjadi, dia mulai berlari ke tempat itu, di mana seorang pemuda berambut hitam baru saja muncul. Hah, aku kabur, aku hampir mati, tapi aku berhasil kabur di detik terakhir. Dia berteriak ketika kakinya gemetar, dan dia berlutut. Dan dengan bertahan dalam posisi itu sejenak, Charles perlahan pulih dari trauma psikologis yang baru saja dialaminya. Dia tidak terluka, karena bawahannya telah melindunginya sepanjang waktu, dan dia berhasil melarikan diri pada saat-saat terakhir. Namun, meski tidak mengalami kerusakan fisik, mau tak mau Charles merasakan kelemahan di sekujur tubuhnya. Sungguh menakutkan merasakan bahwa dia akan mati dan melihat kematian orang-orang yang mencoba menyelamatkannya. Bukan karena dia peduli dengan kehidupan orang-orang tertentu, dia tidak peduli. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang bisa menggantikan Charles. Tapi kengerian melihat itu karena kematiannya hampir 100% pasti jika orang-orang itu mati. Dan itu membuat siapapun gemetar ketakutan. Pepatah populer mengatakan bahwa semakin tinggi Anda, semakin besar kejatuhannya. Dan itu berlaku bagi orang-orang seperti Charles. Orang-orang seperti dia akan bertindak mewah dalam situasi sehari-hari, menunjukkan kekuatan, status ekonomi, kecerdasan, dan banyak sifat positif mereka. Semua ini untuk menunjukkan keunggulan mereka, untuk memberikan kesan sebagai makhluk sempurna tanpa rasa takut. Namun kenyataannya, orang-orang seperti itulah yang paling takut kehilangan apa yang mereka miliki. Dan karena itu, bagi individu seperti pangeran ini, sesuatu yang baru saja terjadi padanya telah membuatnya pucat karena ketakutan, merasa seperti baru saja makan kotoran. Mau tak mau dia merasa takut pada saat ini, menyadari betapa lemahnya posisinya. Pangeran ketiga perkasa dari Kerajaan Ombak, seseorang dengan begitu banyak dukungan dan sumber daya, hampir dibunuh oleh orang asing yang hanya memiliki level yang sama, 44 budidaya. Ia terbatuk beberapa kali sambil memuntahkan seluruh isi perutnya. Dan ketika Charles melakukannya, lelaki tua sebelumnya segera mendekati pemuda berambut hitam itu, berlari untuk membantu pangeran ketiga. Pemuda ini, aku tidak mengenalnya, tapi karena dia ada di sini, dia pasti seseorang yang relevan dengan keluarga. Bagaimanapun, dia rapuh dan membutuhkan bantuan. Anak muda, beritahu aku di mana kamu terluka, aku akan membantumu. Lelaki tua itu berkata, sambil membungkuk untuk merasakan masalah pada orang ini, yang terlihat sangat pucat dan gemetar hebat. Aku tidak terluka, Saat Charles mulai berbicara dengan tetua keluarga Hargraves itu, Minos berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, melindungi dirinya dari hembusan angin yang bertiup, berasal dari pelarian targetnya. Kotoran, dia berhasil kabur. Minos berpikir dalam hati, merasakan fluktuasi spasial yang ditimbulkan oleh pelarian pangeran ketiga. Dan setelah beberapa detik, akhirnya kawasan hutan itu mulai tenang, seiring dengan menurunnya tirai debu. Saat ini, dari semua orang yang bertempur di tempat ini, kecuali banyak mayat, hanya 3 yang tersisa berdiri. Salah satunya adalah Stuart muda,
berdiri di tempat yang sama seperti sebelumnya, sedangkan dua yang terakhir adalah seorang pemuda berambut hitam dan pengawal orang tersebut. Sisanya, semuanya tewas dalam pertempuran. Sebelumnya pihak Blake berada dalam posisi yang sangat dirugikan, dan pada saat Minos terlibat dalam urusan pangeran ini, beberapa jenderal spiritual telah meninggal, dan raja spiritual semuanya lelah. Akibatnya, bahkan ketika situasinya menguntungkan mereka, mereka telah kehilangan banyak hal, dan mereka berupaya keras untuk melenyapkan musuh yang tersisa. Dan hal itu mengakibatkan kematian dua raja spiritual lainnya dalam kelompok Blake. Akhirnya, menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar Pangeran Charles, Minos menghela nafas kecewa dan kemudian mulai melihat hasil pertarungan. Dia bisa melihat tubuh 7 raja spiritual, antara level 50 dan 54, dan lebih dari 20 jenderal spiritual dari akhir tahap kultivasi ini. Selain itu, ia juga bisa melihat seekor harimau putih raksasa bersembunyi di samping batu dengan tubuhnya gemetar dan bulunya berdiri tegak. Untungnya binatang Abi masih hidup. Aku sudah melupakannya. Penguasa muda dataran hitam berpikir sejenak ketika dia merasa lega karena tidak ada yang terjadi pada monster terkontrak pacarnya. Abi sudah mulai memelihara harimau ini sejak masih kecil. Dan selain itu, mengingat kontrak antara keduanya, tidak aneh jika manusia merasa sedih karena kehilangan binatang buasnya. Bagi sebagian orang, ini bisa sama buruknya dengan kehilangan anggota keluarga yang penting. Dan setelah menyadari bahwa Eba baik-baik saja meski gemetar ketakutan, Minos menoleh kedua orang yang selamat dan berkata, "Semua cincin spasial dan sumber daya yang ditinggalkan oleh semua mayat ini adalah milikku. Apa, anak muda, kamu kuat, tapi bukan berarti kamu bisa memperlakukan orang seperti itu." Raja spiritual yang tersisa mengacungkannya dengan tidak puas. "Kami bertarung di sisimu, dan kamu masih ingin menyimpan barang-barang orang mati kami. Apakah kamu bertarung di sisiku? Mungkin maksudmu sebenarnya adalah aku menyelamatkan hidupmu." Minos mengejek ketika dia mulai berjalan di sekitar tempat itu. "Kau membawa perlawananmu kepadaku dan hampir menyebabkan kematian rekanku." Dia berkata dengan tatapan tegas sambil menghembuskan niat membunuhnya. "Tidak membunuh kalian berdua sudah lebih dari yang pantas kalian terima." Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening sambil meremas tangannya erat-erat. Tapi dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun juga, Minos benar. Kelompok mereka hanya bertahan karena pertarungan ini diganggu oleh Minos. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk bertahan. Tapi mereka juga tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Ketika kelompok Blake muncul di area ini, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa ada kultivator level 44 di lokasi ini. Itu karena mereka sedang melakukan pertarungan dengan intensitas tinggi, dengan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Tapi meski mereka menyadarinya, mereka tidak akan pernah mencoba meminta bantuan dari orang setingkat Minos dan Abi. Oleh karena itu, semua yang terjadi bukan disebabkan oleh pihak Blake. Itu hanya sebuah insiden. Minos kemudian dengan cepat mengumpulkan sekitar 30 cincin spasial di tempat itu ketika dia akhirnya berbicara lagi. "Jika kamu bukan musuh orang itu, aku akan membunuhmu saat ini juga, karena yang terbaik adalah tidak meninggalkan saksi. Tetapi karena kamu adalah musuh cacing itu, aku akan membiarkanmu hidup dengan harapan kamu dapat menimbulkan masalah baginya." Mendengar komentar Minos, pangeran kedua merasa sedikit lega. Itu karena, dari perkataan pemuda berambut coklat itu, sepertinya dia tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Dengan itu, meski Minos bukan sekutunya, Blake merasa lebih nyaman mengetahui bahwa Charles telah menjadi musuh yang kuat. Paling tidak, hal seperti itu akan membuat pangeran ketiga semakin jauh dari menyelesaikan tujuannya untuk mengamankan tahta kerajaan ombak. Dan ini adalah kesempatan bagi Blake. Keuntungan Charles memang tidak sedikit, namun juga tidak dapat diatasi. Dan dengan hilangnya 5 raja spiritual sekaligus, adik laki-laki Blake mengalami pukulan telak, yang dapat membantu dua pesaing tahta lokal lainnya menjadi lebih dekat satu sama lain. "Namaku Blake Walker, siapa namamu?" Blake bertanya sambil mencoba bersandar pada pohon yang berada di dekat tempat dia berdiri sebelumnya. "Kamu tidak perlu tahu. Kalian berdua harus pergi, kami tidak tahu kemana perginya cacing itu, dan tempat itu pasti akan diselidiki. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan yang kuberikan padamu." Minos berjalan melewati tempat itu, menuju tempat persembunyian harimau besar itu. Dia kemudian menyelesaikannya. "Jika kamu bertahan beberapa tahun ke depan,
mungkin kamu memiliki kesempatan untuk menjadi raja. Jika Charles Walker tidak mati sebelum akhir persaingan takhta lokal, maka suatu hari aku akan datang untuk membunuhnya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Minos memijat leher besar Eba, menenangkannya atas apa yang terjadi. Dan ketika merasakan hal itu, harimau yang ketakutan itu menatap Minos dengan mata yang benar-benar melebar saat ia mulai mengendus aroma api di tubuh pemuda tersebut. Ini aku, dia terus memijat binatang besar itu sampai akhirnya, dia naik ke punggungnya dan menunjuk ke depan. Dan melihat itu, tidak butuh waktu lama bagi Eba untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan dan mulai berlari ke arah yang ditunjukkan Minos. Hal seperti itu tidak sulit untuk dicapai. Lagi pula, meskipun Eba tidak berbicara bahasa manusia karena kecerdasannya yang rendah, dia masih bisa memahami gerakan sederhana karena kecerdasannya yang rendah. Dia memahami dengan jelas keinginan Abi, mengingat kontrak mereka satu sama lain, tapi tidak sulit bagi orang kedua untuk memerintah monster sewaan dari orang lain. Selama orang kedua itu memiliki hubungan dekat dengan tuan binatang itu, atau tuannya memerintahkan binatang sewaan itu untuk mematuhi orang lain, maka memerintah binatang di bawah tahap kelima tidak akan terlalu sulit. Selama seseorang memiliki sedikit kesabaran, satu pihak dapat memahami dasar-dasar keinginan pihak lain. Jadi, meski tidak sepenuhnya memahami satu sama lain, masih ada kemungkinan untuk melakukan perjalanan dan bahkan bertarung bersama. Dan karena kedekatan Minos dan Abi, Eba tidak memiliki batasan dalam menaati pacar majikannya. Bagaimanapun, saat Eba berlari melewati pepohonan di hutan besar itu, menuju ke selatan, Minos pulih sedikit demi sedikit sambil memakan beberapa buah spiritual. Dia tidak bisa pergi begitu saja ke kerajaan tata ruang dari tempat mereka berada karena adanya pembatasan cincin. Benda seperti itu membawa makhluk atau benda yang diteleportasi dari satu titik ke titik lain, tapi meskipun Minos bisa mengirim benda ke titik manapun di tempat itu, dia hanya bisa kembali ke tempat asal dia melakukan perjalanan. Oleh karena itu, jika penguasa ini pergi ke kerajaan tata ruang dari tempatnya berada sekarang, dia harus kembali ke posisi yang sama ketika dia meninggalkan tempat di mana Abi berada sekarang. Dan hal seperti itu berbahaya. Jika dia melakukan itu, ada kemungkinan ketika dia akan kembali, wilayah yang dia tinggalkan bisa menjadi tempat pertempuran, mungkin kehadiran individu dari budidaya tahap ke-6, mungkin musuh yang memburu Abi dan dia. Kemungkinannya tidak terbatas. Karena hal ini dan banyak bahaya lainnya, Minos tidak akan memasuki kerajaan tata ruang dari tempat yang tidak aman, seperti hutan yang ia lalui. Ia hanya akan melakukan hal seperti itu jika ia berada di tempat pribadi, seperti kamar hotel di tengah hutan, tengah kota, menara budidaya, area di mana kemungkinan terjadinya sesuatu yang aneh selama dia kembali cukup kecil. Karena kejadian ini, aku baru bisa memasuki kerajaan tata ruang dan berbicara dengan Abi ketika aku sampai di kota berikutnya, setelah 2 hari perjalanan, pikir Minos dalam hati sambil menghela nafas kalah. Tidak masalah baginya untuk melakukan itu, tapi Abi mungkin akan mengkhawatirkannya karena situasi sebelumnya. Di sisi lain, dia juga pasti sangat ketakutan, karena belum pernah dia menghadapi bahaya seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Jika aku pergi ke sana sekarang, itu akan menjadi tidak aman, karena aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia menggelengkan kepalanya, memutuskan bahwa itu tidak sepadan dengan risikonya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengeluarkan banyak cincin spasial miliknya dan mulai menganalisisnya. Lumayan. Setelah menghabiskan waktu menjumlahkan penghasilannya, Minos akhirnya bisa memahami berapa banyak yang dia dan dataran hitam peroleh darinya. Ada banyak item di dalam cincin itu, dengan lebih dari 1000 pil dari segala jenis, hampir semuanya berklasifikasi kelas 2. Tapi itu tidak mengejutkan. Lagi pula, semua orang itu berada di tahap ke-6 atau hampir sampai. Akibatnya, ada banyak item kelas 2 di cincin yang diambil Minos dan sangat sedikit item kelas 1. Selain itu, ada lebih dari 100 susunan, lebih dari 60 senjata, 131 salinan teknik tempur tingkat biru, dan 20 teknik tempur tingkat hitam. Sedangkan untuk kristal, Minos berhasil menambah kekayaannya lebih dari 1,2 juta kristal tingkat rendah dan 6,8 ribu kristal tingkat menengah. Itu bukan hal yang sepele dan bisa sangat membantu tentara dataran hitam dan kota kering itu sendiri. Terutama mengenai teknik yang dikumpulkan, karena dengan variabilitas yang lebih signifikan terhadap populasi, semakin besar peluang munculnya spesialis di tempat tersebut.
Itu karena para kultivator mungkin memiliki kompatibilitas yang lebih baik dengan jenis teknik tertentu, sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan bertarung orang-orang ini secara signifikan. Seperti orang-orang dengan keterampilan bawaan yang berfokus pada pertarungan tangan kosong. Untuk orang-orang seperti itu, menggunakan teknik yang berfokus pada spesialisasi tersebut akan menjadi yang paling efektif. Dan hanya dengan sejumlah besar teknik, Minos dapat menciptakan peluang bagi warganya untuk memanfaatkan bakat unik mereka semaksimal mungkin. Selain barang-barang yang lebih menarik bagi para kultivator, ada juga beberapa hal yang lebih umum di antara cincin-cincin itu, seperti lukisan, makanan, berbagai tubuh makhluk spiritual, pakaian, benda-benda yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kebanyakan orang di dunia spiritual. Penggarap harus memenuhi kebutuhan, keinginan individu, dan berusaha memanfaatkan setiap kristal yang dapat mereka peroleh dari tindakan mereka. Karena itu, banyak benda di dalam cincin itu yang tidak berguna bagi Minos, tapi itu mungkin populer di kalangan penduduk. Kota kering. Nanti semua barang ini akan aku serahkan ke pasar sentral untuk dijual dengan harga murah. Itu akan terjual dengan sangat cepat di tempat itu. Dengan cepat waktu mulai berlalu ketika Minos dan Eba menghilang di cakrawala wilayah tempat pertarungan terjadi. Saat Minos menuju ke selatan, Blake dan pengawalnya menuju kota yang diperintah oleh pemuda ini, di mana dia bisa melindungi dirinya sendiri. Bahaya terhadap hidupnya untuk sementara berkurang karena apa yang telah terjadi. Tapi dia tidak bisa menganggap enteng keamanannya. Kakak laki-lakinya tidak terlibat dalam semua ini dan tidak pernah menyerangnya sejauh ini, tapi bukan berarti Wilfred tidak akan mengambil kesempatan ini. Jadi, Blake hanya bisa lari dan bersembunyi sebentar hingga kerugian hari ini pulih. Pangeran kedua, kita kehilangan banyak hari ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Raja spiritual yang masih hidup itu bertanya ketika keduanya berjalan dengan hati-hati melewati hutan itu. Sebenarnya kami kalah banyak, tapi Charles lah yang paling banyak kalah. Orang itu baru level 44 dan sudah bisa melakukan itu. Bayangkan apa yang bisa dia lakukan ketika mencapai level 50. Dia berkomentar dengan senyum di wajahnya. Dan mencapai level 50 tidaklah sulit bahkan untuk orang sepertiku. Bayangkan untuk orang seperti dia. Hehe, Charles sekarang harus hidup dalam ketakutan pada orang itu. Setelah itu, keduanya juga menghilang di balik cakrawala hutan itu, menuju utara. Beberapa menit sebelumnya, aku akan mengirimmu ke tempat yang aman. Setelah mendengar ini dari Minos, Abi bahkan tidak sempat mengubah ekspresi terkejutnya karena bahaya yang terjadi sebelumnya ketika dia merasakan ruang di sekitarnya bergetar secara halus. Benar, apa yang sedang terjadi? Jadi dia berpikir ketika dia tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Minos dan muncul di tempat yang sama sekali berbeda, penuh dengan pepohonan tetapi sangat berbeda dari hutan yang dia kunjungi sebelumnya. Mino, dia berteriak kaget ketika dia mencoba memahami apa yang telah terjadi. Di mana saya? Apa yang dia lakukan? Mungkinkah itu alat teleportasi? Abi mulai mempertanyakan dirinya sendiri saat dia merasakan getaran di punggungnya. Dia hanya bisa gemetar ketakutan atas apa yang hampir terjadi padanya sekarang. Melihat nyawanya hampir direnggut sungguh menakutkan baginya. Pada saat itu, tidak seperti pikirannya bekerja pada puncaknya dan pengalamannya terlintas dalam pikirannya sekaligus. Satu-satunya hal yang ada di sana hanyalah keheningan, kekosongan yang tidak berarti. Sepertinya dia tidak berarti dan bahkan tidak bisa memikirkan kerugian apa yang akan dia tanggung. Satu-satunya gagasan yang muncul pada saat itu adalah bahwa dia akan mati. Dan itu menakutkan, terutama bagi orang yang menghargai hubungan, seperti Abi. Namun setelah melewati masalah itu, semua pikiran tersebut perlahan mulai menyelimuti pikiran pacar Minos. Dia jatuh cinta dengan pemuda itu, dan mereka bahkan baru saja memulai hubungan yang bermakna. Namun, tetap saja, dia hampir kehilangan semuanya pada saat itu. Dan gagasan bahwa dia akan mati dan bahwa keluarga, teman, dan pasangannya akan menderita karenanya bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi. Tentu saja, kematian bukanlah pengalaman yang menyenangkan bagi seseorang yang sudah meninggal. Namun sejauh yang diketahui Abi, kematian adalah akhir, dan tidak akan ada lagi setelahnya. Dan jika itu memang benar, maka kematian akan jauh lebih buruk bagi mereka yang masih hidup. Mereka yang masih hidup harus terus melanjutkan hidup tanpa kehadiran orang yang mereka cintai. Bagaimanapun, memikirkan hal-hal mengerikan ini,
air mata dengan cepat mengalir di sudut mata Abi saat dia berlutut di tanah tempat dia dibawa. Dia melepaskan rasa sakit dari jiwanya saat dia menangis dan merasakan wajahnya memanas di saat yang sama saat dia mencengkeram tanah. Minos, kamu di mana? Dia bergumam dengan suara pelan saat merasakan hawa dingin yang membekukan setiap pori-pori tubuh indahnya. Dan setelah beberapa waktu berada di tempat itu, dia secara bertahap mengamati sekeliling dari tempatnya berada sambil mulai menenangkan diri. Pengalaman yang dia lalui tidak akan teratasi hanya dalam beberapa detik, karena dia pasti akan merasakan ketidakamanan untuk beberapa waktu. Namun, terbawa oleh rasa takut atau kesedihan tidak baik bagi seorang kultivator yang berada dalam situasi seperti itu. Dia telah diserang dan tiba-tiba dikirim ke lokasi yang tidak diketahui, dan bahkan jika Minos memberitahunya bahwa itu adalah tempat yang aman, hal yang tidak diketahui itu akan selalu menimbulkan kewaspadaan pada siapapun. Dalam hal ini, dia harus menelan perasaannya sesegera mungkin dan memperhatikan di mana dia berada. Dan saat melakukan itu, dia segera mulai melihat sekeliling sambil mengeringkan air matanya. Tempat ini tampak indah, dengan banyak pepohonan segala jenis, bunga berwarna-warni, tampak seperti sesuatu yang sempurna, tak terjamah tangan manusia. Tempat apa ini? Dia bertanya-tanya ketika dia melihat kekayaan sayuran di kerajaan tata ruang. Dan akhirnya, ketika Abi mencoba menyelidiki sekeliling, dia menyadari betapa padatnya energi spiritual tempat ini. Jika kita bandingkan, kepadatan spiritual dataran hitam seperti balon kempes, hampir tanpa gas. Namun, di sisi lain, kepadatan spiritual kerajaan tata ruang bagaikan balon yang mengembang sepenuhnya, berada di ambang ledakan. Tekanan dari begitu banyak energi spiritual saja dapat membuat para kultivator hampir tidak mengalami kesulitan dalam berkultivasi di sini, bahkan tanpa dukungan kristal spiritual. Faktanya, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan energi spiritual dalam lingkungan seperti itu sangat minim. Kecuali jika budidaya seseorang sangat tinggi, tidak akan ada bedanya apakah menggunakan kristal atau tidak. Namun sebelum dia semakin terkesan dengan lokasi ini, seekor rubah dengan bulu oranye dan putih berlari ke arah Abi dengan kecepatan penuh, dengan cepat melambaikan keempat ekornya. Aduh. Pada saat yang sama, Emlyn perlahan mendekati tempat Abi muncul, dengan tenang memperhatikan putrinya berlari di depannya. Apakah ada binatang buas di sini? Abi mengernyit sejenak saat melihat sosok kedua rubah itu. Tapi tak lama kemudian dia teringat sesuatu. Itu rubah itu. Tapi saat Abi memikirkan di mana dia mengenal rubah besar berekor 6, Kila melompat ke atas pacar Minos dan mulai menjilati wajahnya. Manusia ini baunya seperti kakak laki-laki. Dia pasti orang baik, jadi, pikir Kila sambil menjilat wajah lembut Abi dan bergerak ke atas wanita muda ini seolah meminta untuk dipeluk. Jeritan pendek terdengar di tempat itu saat Abi mengungkapkan keterkejutannya atas tindakan tak terduga rubah ini. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa Kila sangat ramah dan hanya ingin lebih dekat dengannya. Apakah itu binatang Minos? Dia bertanya-tanya ketika senyuman tipis terbentuk di sudut mulutnya, dan dia menggunakan salah satu tangannya untuk mengeringkan matanya yang masih basah. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Setelah itu, Abi mulai melingkarkan tangannya di leher Kila sementara rubah. Ini mengangkat kepalanya dan menutup matanya, menikmati momen ini. Dan setelah mereka saling kenal cukup lama, Kila memberi ruang bagi Abi untuk bangkit dari tempat itu ketika Emlyn akhirnya berhenti di samping mereka. Rubah raksasa itu berhenti di samping manusia berambut biru lalu menguap, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membuka mulutnya yang lebar. Kemudian dia berbaring di tempat itu dan menatap Abi. Minos mengirimmu ke sini. Pasti terjadi sesuatu. Ada apa? Mendengar hal tersebut, Abi berhenti memperhatikan Kila dan mengalihkan perhatiannya ke rubah berekor 6, yang hampir memberikan bayangan yang cukup besar untuk dirinya dan rubah yang lebih kecil. Dia kemudian menelan air liurnya dan berkata, "Aku tidak yakin, tapi ketika aku dikirim ke sini, dia telah menyelamatkan hidupku setelah Raja Spiritual level 52 menyerangku." Dan berapa level musuh terkuatnya? Apakah orang ini berada di level 52? Tidak, ada seseorang di level 54. Minos sudah berada di level 44. Dia. Setelah itu, mereka berdua mulai membicarakan kejadian ini, dengan Abi memberitahu Emlyn semua yang dia perhatikan sebelum Minos mengirimnya ke sini. Emlyn tentu saja khawatir, jadi dia menanyakan semua pertanyaan ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantunya. Bagaimanapun juga,
kerajaan tata ruang hanya dapat diakses melalui lingkaran Minos atau jalan keluar yang dibangun dengan baik oleh para profesional tingkat tinggi kelas 4. Namun Henricus Longus tidak meninggalkan hal seperti itu, karena tidak akan menarik jika warisannya ditemukan oleh orang yang beruntung. Bagaimanapun, yang bisa dilakukan Emlyn hanyalah khawatir. Namun dari apa yang didengarnya dari Abi, rubah besar ini merasa yakin dengan kemenangan Minos. Bagaimanapun, dia mengetahui kekuatannya lebih baik daripada siapapun, karena dia terus-menerus memperhatikannya berlatih dan bahkan melawannya. Selain itu, karena level rubah ini lebih tinggi dari Abi, Emlyn dapat dengan cepat mengetahui di mana batasan Minos saat ini, yang tidak dapat diketahui oleh pacar pemuda ini. Dan akhirnya, Ibu Kila mulai menjelaskan kepada Abi tempat apa ini dan apa yang dia ketahui tentang Minos yang tidak diketahui oleh remaja putri keluarga Miller. Itu adalah dunia yang benar-benar baru bagi Abi, dan dia terkejut beberapa kali saat mendengarkan penjelasan rubah itu. Dan dengan cepat, 2 hari berlalu. Minos telah menempuh perjalanan ratusan kilometer melalui kawasan hutan itu dalam 2 hari terakhir hingga akhirnya ia berhasil mencapai sebuah kota kecil di bagian pegunungan di pusat kerajaan ombak. Tempat ini hanya berjarak seminggu dari kota Dahlia, mengingat kecepatan makhluk spiritual Abi, Eba. Adapun kota yang dimaksud ini, disinilah letak Guild Alkimia terbesar kerajaan ombak, tempat yang dituju Minos saat dia kembali ke dataran hitam. Di Dahlia, dia bermaksud melakukan bisnis terakhirnya dalam perjalanan ini, menyelesaikan perolehan teknik spiritual dari spesialisasi paling penting di dunia spiritual. Dengan itu, dataran hitam akhirnya bisa berkembang lebih jauh tanpa terlalu bergantung pada profesional eksternal. Setidaknya itulah kenyataannya saat ini, sementara banyak masalah harus diselesaikan secara internal sebelum terjadi evolusi yang lebih signifikan. Dan karena itu semua, dengan menyelesaikan perjalanan ini, Minos akhirnya bisa menghabiskan waktu di wilayahnya tanpa khawatir melakukan perjalanan baru. Dengan teknik yang dia beli, hanya masalah waktu sebelum banyak spesialis kelas 2 muncul di kota kering. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah terus mengimpor beberapa barang, melalui keluarga Nash dan Cohen, tanpa perlu mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, setibanya di kota kecil di pegunungan ini, Minos segera menemukan tempat untuk bermalam, di mana dia bisa pergi dan pulang dari kerajaan tata ruang tanpa masalah. Adapun Eba, dia tidak bisa memasuki tempat tinggal Minos, jadi dia harus menunggu lebih lama untuk bertemu tuannya lagi. Sial, ruang di sekitar Minos bergetar, dan tiba-tiba dia dipindahkan dari tempat dia tinggal ke kerajaan tata ruang. Saat dia merasakan pemandangan di depannya berubah dan melihat lanskap hutan kerajaan tata ruang yang semarak, Minos menghela nafas sejenak saat dia akhirnya menuju ke rumah danau. Dan ketika dia melakukannya, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian dia bisa melihat Emlyn sedang tidur siang di bagian berumput di tempat itu sementara Kila sedang meminum air dari danau itu dengan tenang. Mata kecilnya terpejam, dan ekornya bergerak perlahan saat dia membawa air ke mulutnya dengan lidah merah mudanya. Glup, lempar. Namun tak lama kemudian, dia merasakan kehadiran Minos saat dia menoleh ke samping dan menatapnya sejenak. Aduh. Setelah itu, dia menggonggong beberapa kali sambil berlari ke arahnya. Aduh, jangan terlalu berisik, Kila. Ibumu sepertinya sedang tidur, komentar Minos sambil mengusap kepala rubah yang sudah hampir setinggi dirinya. Kila dianggap kecil karena dia selalu berada di samping ibunya, seekor rubah raksasa yang ukurannya hampir 3 kali lipat ukurannya. Tapi, rubah kecil, ini sudah memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, layak untuk level 32, hanya beberapa sentimeter lebih pendek darinya. Mino, bagaimanapun, Kila tidak dapat memahami ucapan Minos, tetapi dia segera menjadi tenang setelah pemuda ini mulai menggosok perutnya sambil berguling-guling di lantai, dengan cakar terangkat ke langit. Dan setelah melakukan ini selama beberapa waktu, Minos berjalan menuju bagian dalam rumah itu, pergi untuk berbicara dengan Emlyn nanti setelah dia selesai tidur siangnya. Sepertinya Abi terbaring di salah satu kamar, jadi, dia berpikir sendiri sambil memeriksa rumah itu. Saat memasuki ruang utama tempat itu, Minos segera dapat melihat rekan mudanya terbaring di tempat tidur besar sambil memeluk beberapa bantal. Dia berpakaian santai, dengan pakaian bagus, biasanya dikenakan di tempat panas, yang menutupi tanpa meninggalkan celah bagian paling menarik dari tubuhnya. Tapi meski dia berpakaian diam-diam, Minos masih bisa mengagumi kecantikan pacarnya,
dari payudara penuhnya, dia memiliki pahanya yang sempurna, yang membuat pemuda ini merasa lebih hangat hanya dengan melihatnya. Dan melihat Abi tertidur di tempat itu dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Minos segera mulai melepas pakaiannya. Setelah itu, dia perlahan berbaring di belakang Abi dan perlahan membawa tubuhnya ke pelukannya. Dia mendekatkan mulutnya ke telinganya dan menghisapnya sampai dia terus mencium lehernya yang menggoda. Di saat yang sama dia melakukan ini, tubuh Abi perlahan, pas dengan tubuhnya saat dia tanpa sadar menerima gerakan Minos. Kekhawatirannya perlahan hilang saat wanita muda ini mulai terbangun dari tidurnya. Minos kemudian berbisik kepada Abi, tak lama setelah menyadari reaksi tubuhnya. Aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, Abi. Mendengar ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menoleh ke arahnya. Mino, dan ketika dia mengatakan itu, Abi langsung memeluknya dengan sekuat tenaga sementara air mata mulai mengalir dari matanya. Dia menyembunyikan wajahnya di balik dada Minos yang telanjang sambil mulai melepaskan emosinya yang tertahan selama 2 hari terakhir. Kini setelah dia ada di sini, dia akhirnya merasa mampu melakukan ini, mengungkapkan perasaannya kepada salah satu orang yang paling berarti baginya. Aku takut sekali, gumamnya sambil nafasnya mulai naik. Apa yang terjadi adalah salahku. Seharusnya aku tidak pergi sejauh ini. Aku berjanji kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi, Abi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Dia berkata dengan tenang secara bersamaan sambil mengusap rambutnya dan memeluknya erat. Minos juga merasa sangat tidak enak pada saat itu, seolah-olah ada yang menekan hatinya. Namun saat itu, dia tidak bisa ragu karena emosinya. Dia harus menyelamatkan nyawa Abi dan menghadapi situasi itu. Dan hal seperti itu tidak mudah dilakukan. Namun dengan banyaknya pengalaman yang Henricus Longus sampaikan kepada Minos, momen seperti ini lebih mudah diatasi dibandingkan jika dia tidak menerima warisan seperti itu. Akhirnya setelah beberapa lama berbincang satu sama lain, Abi pun menangis dengan wajah masih tersembunyi di dada Minos. Kemudian, pemuda ini mencoba menariknya untuk menatap matanya dan berkata, Abi, lihat aku. Tidak, aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Dia berkomentar padanya, Abi, kamu tidak perlu malu menangis. Aku juga takut kemungkinan kehilanganmu. Perlahan-lahan dia mulai menenangkan pacarnya hingga pacarnya berada di atas dirinya. Minos selalu menyeka air matanya dan berkata, kamu masih secantik biasanya. Lalu dia menariknya dan mulai mencium bibir Abi saat suhunya mulai meningkat. Gelombang. Sedikit demi sedikit Minos pun melepas pakaian Abi sepotong demi sepotong, hingga akhirnya keduanya telanjang bulat dan saling berpelukan. Gelombang. Setelah beberapa saat berciuman, keduanya membuka bibir saat Minos mendekatkan salah satu putingnya ke mulutnya, menghisapnya dengan lembut sambil menggunakan salah satu tangannya untuk bermain dengan adik perempuan Abi. Gelombang, wanita muda itu mengerang di saat yang sama sambil mengambil salah satu tangannya ke tongkat Stuart muda dan mulai menekannya. Gelombang. Oh, gelombang. Dan tak lama kemudian keduanya mulai berhubungan seks dengan penuh gairah. Keduanya saling berpandangan sambil menggerakkan tubuh mereka secara sinkron. Saat mereka melakukan ini selama beberapa saat, dinding bagian dalam adik perempuan Abi berkontraksi tidak seperti sebelumnya, memberikan kenikmatan surgawi bagi dia dan kekasihnya. Tubuh mereka terbakar karena hasrat membara yang mereka miliki terhadap satu sama lain, dan karena itu, tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian, pasangan itu mengalami serangkaian orgasme. Namun mereka tidak memperlambat perkembangannya. Sebaliknya, hubungan seks menjadi semakin intens seiring berjalannya waktu, seolah-olah mereka mencoba untuk menyatu satu sama lain. Gelombang, aku mencintaimu, Minos. Aku akan selalu menjadi milikmu, apapun yang terjadi. Abi berkomentar dengan suara rendah saat dia merasakan beban lain memenuhi dirinya. Gelombang, wanita muda itu menggigil hebat dan kemudian jatuh ke pelukan Minos, dengan ekspresi puas di wajahnya. Setelah mendengar komentar seperti itu, Minos mengatakan sesuatu tetapi tiba-tiba disela oleh temannya. Kamu tidak perlu memberitahuku apapun sekarang. Aku bisa menunggu. Ucapnya penuh percaya diri secara bersamaan sambil berusaha memulihkan diri dari aktivitas intens yang baru saja mereka selesaikan. Setelah kejadian itu, Abi mengambil keputusan untuk tidak menahan keterlibatannya dengan Minos. Jika dia jatuh cinta padanya, maka wanita muda ini bersedia melanjutkannya, menjelaskan hal itu kepadanya. Dan bahkan jika dia tidak merasakan hal yang sama,
dia tetap bertekad bahwa membicarakan perasaannya kepadanya akan tetap menjadi alternatif terbaik. Dia tidak ingin hidup seperti orang yang menyesal, apalagi ketika mereka berdua rukun dan dia memiliki banyak kesempatan untuk membicarakannya dengannya. Akan sangat bagus baginya jika Minos merasakan hal yang sama. Tetap saja, meski dia tidak merasa seperti itu sekarang atau di masa depan, selama dia menerima perasaannya, dia sudah bertekad untuk menyerahkan dirinya padanya. Abi tahu bahwa orang-orang terikat demi kenyamanan dalam banyak kesempatan, tanpa memerlukan perasaan atau komplikasi yang berarti. Lagi pula, sulit bagi dua orang untuk mulai terlibat hanya setelah perasaan muncul. Hal ini karena perasaan seperti itu tidak akan muncul dalam semalam dan hanya akan berkembang setelah banyak pengalaman. Contohnya adalah hubungan Minos dan Abi yang awalnya tidak ada perasaan seperti itu di antara keduanya. Dan biasanya begitulah kebanyakan pasangan terbentuk di dunia spiritual. Orang-orang terikat karena ketertarikan, minat, kenyamanan, dan banyak alasan lainnya. Namun beberapa pasangan menjadi lebih mengenal satu sama lain saat melakukan hal ini, terkadang mengembangkan perasaan yang lebih dalam satu sama lain. Jadi, Abi bersedia menunggunya. Dia merasa yakin suatu hari nanti perasaan itu akan saling menguntungkan. Sebelumnya, dia tidak ingin melakukan ini, tetapi dengan dorongan dari kejadian itu, sekarang dia bersedia mengambil risiko lebih besar dengan Minos. Dia benar-benar ingin mendengar ucapan, "Aku cinta kamu," datang dari Minos, tapi dia tidak terburu-buru, dia juga tidak ingin Minos berbohong padanya. Akhirnya, mendengar suara manis rekannya, Minos tersenyum padanya sambil menyisir rambutnya dengan jari dan berdiri diam mengawasinya. "Jadi, kamu jatuh cinta padaku. Aku tidak tahu apakah aku merasakan hal yang sama, tapi kamu pasti penting bagiku," dia berpikir dalam hati, mengingat rasa sakit yang dia rasakan saat memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia meninggal. Dia merasa hampa saat itu. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka berdua tertidur di kamar itu, masih berpelukan, berkeringat dan saling berlumuran cairan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian pasangan itu bangun dan mandi lama. Dan pada saat itu, keduanya sempat berbincang tentang apa yang terjadi dalam 2 hari sejak kejadian sebelumnya. Minos memberitahu Abi semua yang dia temukan tentang situasi itu, konflik antara dua pangeran muda kerajaan ombak, dan hasil pertempuran itu. Dan tentu saja, Abi terkejut saat mengetahui bahwa mereka terlibat dalam masalah seperti itu. Tentu saja hal seperti itu bukan tidak mungkin terjadi. Tetap saja, mereka bepergian tanpa tertarik pada masalah tersebut, dengan begitu damai. Namun, mereka pernah terlibat dalam masalah seperti itu. Dia juga kecewa mengetahui Charles berhasil melarikan diri, bahkan setelah semua anak buahnya terbunuh. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Abi dengan jelas memahami betapa kuatnya Minos, jadi jika pangeran ketiga berhasil melarikan diri, itu berarti dia memiliki sarana dan dukungan yang luar biasa. Dan terlepas dari semua kekuatan Minos, dia bukannya tak terkalahkan. Jika pihak lain memiliki alat teleportasi, akan sulit bagi kekasih mudanya untuk membunuh orang itu. Setidaknya, Abi sadar bahwa Minos telah melakukan yang terbaik untuk menghadapi sampah yang mencoba membunuhnya. Minos juga telah menenangkannya tentang kondisi Eba yang selamat dengan bersembunyi selama pertempuran itu. Akhirnya, dia berbicara tentang alasan dia tidak datang ke sini sebelumnya, daripada menunggu 2 hari untuk melakukan hal seperti itu. Dan itu bukanlah hal yang sulit untuk dipahami. Lagi pula, meskipun wanita muda ini tidak tahu banyak tentang kerajaan tata ruang, dia tahu cara kerja artefak teleportasi. Item jenis ini memiliki batasan untuk setidaknya pergi atau kembali. Setelah Minos bercerita tentang apa yang dia lakukan selama 2 hari ini, Abi memberitahunya bagaimana akhir-akhir ini dia berada di tempat ini. Pada awalnya, pacar Minos sangat terkejut dengan tempat ini, karena tidak mempercayai Emlyn ketika rubah ini berbicara tentang obat-obatan yang tumbuh di kerajaan tata ruang ini. Namun setelah seharian penuh berada di tempat suci ini, Abi menyadari betapa mengejutkannya tempat ini, karena bahkan obat-obatan dengan peringkat paling rendah di tempat ini pun memiliki lebih banyak energi daripada yang bisa dia rasakan. Dan saat berbicara dengan Emlyn tentang banyak hal yang tidak dia ketahui tentang kerajaan tata ruang, Abi sangat senang mengetahui bahwa Minos mempunyai tempat untuk menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia mengambil risiko sebesar itu dengan berinvestasi di dataran hitam. Jika semuanya berjalan salah,
dia bisa mengambil apa yang membuatnya tertarik pada wilayah itu, orang-orang yang dia percayai, dan kemudian melarikan diri ke sini. Di sisi lain, dengan dukungan tempat seperti itu, dia bisa dengan mudah memperkaya wilayah itu, memiliki tempat terbaik untuk memperkuat bawahannya dan banyak sumber daya penting untuk masa depan. Paling tidak, bukanlah tugas yang mustahil baginya untuk menonjol di wilayah utara benua tengah. Itu karena yang penting bagi kesuksesan suatu organisasi adalah jumlah dan kekuatan rata-rata orang-orang tersebut. Dan dengan sarana untuk memperkuat tentaranya dengan cepat, Minos memiliki keuntungan besar melawan kekuatan regional, yang harus menderita untuk meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, Abi tidak tahu segalanya tentang tempat ini atau tentang Minos. Lagi pula, bahkan Emlyn pun tidak tahu tentang hal-hal ini. Dan pemuda ini tidak mengatakan lebih dari yang seharusnya dia katakan padanya, hanya mengatakan bahwa dia telah menerima warisan ketika dia tidak sadarkan diri. Minos tidak ingin membuat Abi khawatir tentang hal-hal sepele tentang masalah ini, seperti seluruh isi warisan yang diterimanya dan fakta bahwa ada ancaman dari luar. Itu karena dia berpikir bahwa untuk hal-hal tertentu, lebih baik bersikap cuek, jadi dia bahkan belum memberitahu Dilian tentang hal itu. Mengenai teknik tingkat emas, dia harus melihat apakah hubungannya dengan Abi akan terus berkembang. Jika suatu hari mereka menjadi suami dan istri, dan dia benar-benar mencintainya, dia akan membicarakan semuanya dan mengajarinya teknik klasifikasi ini. Tapi sebelum itu terjadi, tidak cukup baginya untuk mengetahui bahwa dia jatuh cinta padanya. Itu pasti sesuatu yang datang dari Minos dan bukan Abi agar dia bisa berbagi semua kekhawatirannya dengannya. Dia mengizinkan Dilian mempelajari teknik tingkat emas yang sesuai dengan keahlian pria ini karena kepercayaan Minos yang mendalam pada kepala pelayan. Pemuda ini memandang pria itu sebagai seorang kakek, seseorang yang jauh lebih ia hormati dibandingkan ibunya sendiri. Adapun Abi, dia sedang dalam perjalanan, tapi dia belum mencapai titik itu. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memutuskan hal itu. Tapi itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Lagi pula, Abi masih berada di level 44, dan butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk mencapai level 50. Jadi, dengan itu, tidak akan ada kata terlambat, atau bahkan berbahaya, baginya untuk mempelajari teknik klasifikasi yang lebih tinggi ini, di masa depan. Kerusakan apapun yang disebabkan oleh hal ini akan minimal, dan Stuart muda akan yakin dengan keputusannya. Setelah itu, Minos dan Abi tinggal di kerajaan tata ruang lebih lama, berbicara dengan Emlyn tentang beberapa hal. Kemudian, akhirnya, keduanya kembali ke kota tempat dia sebelumnya pergi, dari sana mereka dapat melanjutkan perjalanan.